Oke guys, selamat datang di channel gue Textualize. Jadi di channel ini kita akan banyak sekali berhadapan dengan teks-teks ya. Di rubrik ini kita adalah share reaksi lirik. Kita akan mereak lirik-lirik yang mungkin secara pemaknaan agak gelap, lirik-lirik yang bagus, atau mempertanyakan keputusan-keputusan penulis lirik menulis pilihan katanya. Di episode ini kita akan meriak efek rumah kaca sebelah mata. Sebelah mata ini ada beberapa lirik yang bagus ya, ada juga yang agak gelap dan agak membuat kita termenung gitu ya. Sebelum ke pembahasan, kira-kira siapa sih efek rumah kaca itu ya? Kita cek ya di wiki. Oke, di sini guys ada efek rumah kaca itu dari Jakarta. Personelnya itu Khalil Mahmud itu di vokal, terus Poppy Airil vokal latar dan bass, dan Akbar Bagus di drum. Kayak ini ya, kayak The Beatles. Semuanya di sini bisa nyanyi kayaknya. Jadi karakter dari efek rumah kaca ini itu lagu-lagunya tentang isu-isu sosial gitu ya. Ini sangat bagus sih, sangat bagus. Dia berani untuk keluar dari tema-tema mainstream ya, patut diacungi jempol. Selamat buat ERK, yeay. Sekarang kita beralih ke pembahasan tentang sebelah mata. Sebelah mata. Ini tuh ini mungkin mata yang tersembunyi. Kebanyakan, oi. Oh iya, sorry. Sebelah mataku. Sebelah mataku yang mampu melihat. Sebelah mataku yang mampu melihat. Kalau secara tata bahasa Indonesia itu kalimatnya belum lengkap. Sebelah mataku yang mampu melihat. Kalau dibagi secara fungsi kalimat, sintaksis. Di sintaksis ini ilmu kalimat ya. Fungsinya itu cuma ada dua guys. Cuma ada subjek dan predikat ya. Subjeknya sebelah mataku yang mampu melihat adalah predikat. Ini sebenarnya belum membentuk satu makna yang utuh, karena kalimat utuh itu pasti ada objeknya gitu ya. Tapi karena ini lirik lagu jadi sah-sah saja ya. Belum selesai aja maknanya. Lalu lirik kedua, bercak adalah sebuah warna-warna mempesona. Kalimatnya itu bisa dibaca kayak gini. Sebelah mataku yang mampu melihat bercak, nah, itu objeknya di bercak guys, adalah sebuah warna-warna mempesona. Seperti itu. Karena mungkin ngepasin ya langgamnya, intonasinya mungkin jadi sebelah mataku putus yang mampu melihat putus bercak adalah sebuah warna-warna mempesona. Di makna lirik ini gitu ya, dia menggunakan bercak. Bercak adalah sebuah warna-warna mempesona. Yang kita tahu bercak itu kan noda ya, bercak noda. Jadi itu biasanya konotasinya negatif. RRK itu menggunakan estetika paradoks ya. Dia memposisikan bercak adalah sebuah konotasi yang positif. Bercak adalah warna-warna mempesona. Biasanya kalau warna mempesona itu kan pelangi kan, atau mungkin warna-warna yang shining gitu kan, sun bright like a diamond, jingga gitu, senja. Uniknya IRK itu menggunakan bercak adalah warna-warna mempesona. Itu sama kayak red is new black atau smart is new sexy. Dekonstruksi makna, penambahan makna baru terhadap si kata tersebut. Jadi positif guys. Tuh ya. Unik sih, keren. Oke. Lalu membaur suara, dibawanya kegetiran. Nah ini jelas pakai majas personifikasi ya. Benda-benda objek mati itu seolah-olah dia punya nyawa yang hidup, yang bergerak gitu ya. Dalam konotasi real itu yang membaur itu kan makhluk hidup ya, orang-orang membaur gitu kan, bergaul gitu kan. Lalu kalau binatang sih berkelompok ya, nggak membaur, dia lebih berkelompok.
Membaur itu biasanya kapasitasnya itu dalam skala yang besar, banyak. Nah itu membaur, berbeda-beda membaur. Membaur itu kan nyampur kan, membaur. Suara itu kan dia benda mati sebenarnya, benda maksudnya tidak bernyawa, bunyi kan, seolah-olah si bunyi ini jadi hidup. Nah itu personifikasi. Di dalamnya kegetiran, si suara ini membawa kegetiran. Di sini itu kan disatuin, jadi itu adalah bentuk kalimat pasif. Kalimat aktifnya itu jadi membaur, suara membawa kegetiran. Mungkin karena pengen gak jenuh, jadi pasifin gitu, ngejar dinamika gitu. Begitu asing terdengar. Nah ini emang kuat. Maksudnya kuat itu kita kalau misalnya ingin menggunakan metafor itu harus padat. Karena kalau metafor yang berjejer bukannya jadi estetik, tapi si pembaca itu malah jadi kebingungan sama makna dari katanya. Ini untung dipenggal loh. Kalau nggak dipenggal mungkin jadi kayak gini. Membaur suara dibawanya kegetiran. Itu rumit, tapi dia dipenggal. Membaur suara, ketangkap kan? Tambah lagi, dibawanya kegetiran, begitu asing terdengar. Itu kuat sih, jadi pas gitu ya, nggak terlalu bikin orang pusing. Lanjut, sebelah mataku yang mempelajari, polanya masih yang sama kayak di atas ya, SP. Gelombang kan mengisi seluruh ruang tubuhku. Nah ini juga simbol ya, gelombang laut. Gelombang laut itu arti yang umum. Gelombang itu hanya akan mendarat di pasir. Bisa jadi sebuah gelombang mengisi seluruh tubuh itu ketika apa? Ketika tsunami. Ketika tsunami ya bisa masuk. Gelombang kan mengisi seluruh ruang tubuh. Ini memang nggak dijelaskan apakah ini gelombang laut atau gelombang suara. Kalau kita lihat ke atas sih di sini kan ada suara ya. Bisa jadi ini kemungkinannya itu gelombang suara, Bang. Kan. Nah, ini sebuah mata yang mempelajari apa? Itu belum selesai. Dia udah bikin ide baru. Gelombang kan mengisi seluruh ruang tubuhku. Nah, ini ada yang putus ya. Sebelah mataku yang mempelajari gelombang kan mengisi seluruh ruang tubuhku, itu agak rumit cuy. Jadi dia mendapat satu pelajaran mungkin ya, bahwa gelombang suara itu akan mengisi seluruh ruang di tubuhnya. Gelombang suara yang mana? Gelombang suara yang membawa kegetiran dan keasingan. Sebelah matanya memberitahu padanya ya, mengajarinya bahwa gelombang suara yang getir, yang asing adalah suatu kepastian akan mengisi tubuhnya. Lalu di sini ada terbentuk dari sel akut. Terbentuk dari sel akut. Apa itu sel akut? Kita cek ya, kita cek di Google ini. Sel akut itu apa? Sel akut. Di sini yang muncul itu leukemia akut, leukemia mieloblastik akut. Nih kalau akut sendiri secara ini saya nggak nemu ya sel akut itu nggak nemu. Berarti kalau nggak nemu dia berusaha metafor ya. Cuman belum enggak sih sel akut yang dimaksud oleh efek rumah kaca itu yang mana? Akut adalah ketika gejala penyakit seorang orang tiba muncul dan memburuk secara cepat. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba berarti sel akut, sel yang tiba-tiba muncul gitu maksudnya. Mas Holil bisa klarifikasi sel akut itu kayak gimana gitu ya, karena saya kebingungan nih. Sel yang tiba-tiba muncul itu sel apa? Dan diabetes adalah sebuah proses yang alami. Dan diabetes adalah suatu proses yang alami. Ini saya sulit untuk setuju ya sama Mas Holil dan kawan-kawan, karena diabetes itu tidak alami ya. Diabetes itu pasti karena gula yang berlebih gitu. Mas Holil tolong penjelasannya ini. Terbentuk dari sel akut dan diabetes adalah sebuah proses yang alami, itu maksudnya kemana ya? Saya agak gelap sekali ya mencernanya gitu. Masuk ke ref kan? Tapi sebelah mataku yang lain menyadari
Gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Ini kuat, tapi ini sebelah mataku ini sebelah mata yang di lirik awal, atau katakanlah di lirik awal dia pakai ini ya. Nah, tapi sebelah mataku yang lain. Berarti yang lain tuh berarti bukan yang sebelumnya kan? Bisa jadi sebenarnya bukan sebelah mata gini. Jadi ERK itu bisa jadi mata kita itu ada 2 pasang. Yang disebut satu pasang itu ini yang mampu melihat, satu lagi itu yang tidak mampu melihat. Apa coba? Mata batin. Ya, yang mata yang biasa kita lihat itu tafsirnya kegetiran gitu ya, kesedihan. Tapi mata yang tidak bisa melihat tapi bisa melihat dengan cara yang berbeda dengan mata yang mampu melihat dengan biasa. Dari bahwa gelap adalah teman setia dari waktu-waktu yang hilang. Sebelah mataku yang lain ini dia lebih bijak, lebih ke hikmah. Nah, jadi kegelapan adalah pasti datang ya, menemani dikala kita kehilangan waktu gitu ya. Nah, ini menarik ya. Permasalahan waktu, kalau kita berinteraksi dengan waktu, itu kita pasti akan menghasilkan sebuah kenangan. Nah, berarti waktu itu tidak hilang karena tersimpan sebagai kenangan. Artinya waktu-waktu yang tidak menjadi kenangan itu akan menjadi gelap. Kayak gitu. Atau bisa jadi kegelapan ini adalah sebagai ingatan yang tidak ingin diingat. Jadi dianggap sebagai kegelapan gitu. Oke, jadi gitu guys pembahasan kita tentang Sebelah Mata karya Efek Rumah Kaca. Jadi tadi ada beberapa poin ya. Satu, ada penggunaan estetika paradoks ya, yang bercak adalah warna-warna yang pesona. Bercak ini jadi konotasinya positif. Kedua, ada pertanyaan, terbentuk dari sel akut dan diabetes adalah sebuah proses yang alami gitu ya. Saya mengundang para yang ilmu tentang gizi gitu ya, atau kimia, mungkin bisa kita temukan apa yang dimaksud dengan sel akut itu gitu ya. Dan tentunya gelap adalah teman setia bagi waktu-waktu yang hilang. Yang paling berkesan saya tuh ketika bahwa sebenarnya kita punya 2 pasang mata. Satu pasang adalah mata yang biasa kita melihat realita, dan satu mata lagi yang lihat esensi, nilai, dan hikmah dari sebuah peristiwa. Begitu, Kang Holil silahkan komen, silahkan bahas kembali. Di sini kita belajar bareng-bareng gitu ya, sambil berbincang. Mungkin bisa request lagu selanjutnya yang akan dibahas gitu ya, yang mungkin menarik nih untuk kita kupas liriknya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saya Kenny, sampai jumpa di Textualize selanjutnya.